Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan dikasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Saya berdoa agar saudara tetap dalam kondisi sehat, sukacita, dan tentu berpengharapan. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam renungan firman Tuhan, ada sebuah cerita yang akan saya ceritakan bagi saudara yang akan menolong kita untuk lebih dalam memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada seorang yang terdampar di tengah lautan ketika kapal yang ia tumpangi tenggelam. Hanya ia yang selamat dan terhanyut oleh ombak ke sebuah pulau yang kecil dan terpencil tanpa ada yang menghuni. Nah, untuk menyelamatkan dirinya, ia mulai membuat sebuah gubuk kecil dari ranting-ranting pohon, dari batang-batang pohon yang ia jumpai di hutan, dan lalu kemudian ia membangunnya dengan sangat sederhana, beratapkan dan kemudian berdindingkan dengan daun-daun kering. Dan ia sengaja menghadap lautan dengan harapan bahwa akan ada yang melihat dan menolongnya. Hari pertama berganti, hari kedua berganti, dan hari ketiga ia mendapatkan sebuah pengharapan karena di atas ada kapal terbang, pesawat yang nampaknya berputar-putar di daerah tersebut. Ia keluar dari gubuknya dan berteriak sekuat tenaga setelah melambai-lambaikan ke atas. Tapi putus asa rasanya karena pesawat itu kemudian menjauh darinya. Ia mulai mengalami frustasi, saudaraku. Ia mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Ia marah kepada Tuhan karena setiap kali ia berdoa tak kunjung ada jawaban. Lalu kemudian di tengah keputusasaan itu, hari berganti terus sampai kemudian ia masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan. Dan ketika ia pulang dari dalam hutan dan membawa beberapa makanan, buah-buahan yang ia peroleh dari dalam hutan tersebut, apa yang terjadi? Ia melihat bahwa gubuknya, tempat di mana ia berteduh itu terbakar. Rupanya terik matahari menyengat sebegitu rupa sehingga ranting-ranting itu yang dijadikan gubuk olehnya memicu dan mengeluarkan api. Dan lalu kemudian asap begitu membumbung tinggi dan api besar sekali. Dan ketika ia melihat apa yang terjadi, ia melemparkan barang-barang yang ia bawa, buah-buahan tersebut, dan ia berusaha dengan tenaga untuk memadamkan api tersebut. Tapi ternyata semakin ia pukul dengan ranting kering, semakin juga memberikan dampak asap yang begitu tebal serta api yang begitu luar biasa besar. Ia putus asa ketika perlahan ia melihat gubuk satu-satunya yang ia bangun itu terbakar. Ia marah kepada Tuhan. Ia menuding langit dan berkata, "Tak cukupkah Engkau Tuhan membiarkan aku menderita? Tak cukupkah Engkau membiarkan aku susah? Sehingga tempat satu-satunya di mana aku berteduh dan berharap bahwa ada orang yang melihatku, Engkau bakar juga Tuhan. Puaskah hatimu atas apa yang sudah Kau lakukan padaku?" Tengah teriakan begitu rupa, ternyata di kejauhan tiba-tiba datang perahu karet menghampirinya. Dia terkejut karena melihat ada orang yang datang dan untuk kali pertama ia berjumpa dengan orang. Dan ia kaget dan berkata, "Hei, kalian bagaimana caranya bisa tahu bahwa saya ada di tengah hutan ini, di tengah pulau yang terpencil ini?" Lalu mereka yang menyelamatkannya pun berkata, "Justru kami melihat tanda yang Kau berikan." "Tanda apa?" katanya. "Itu asap besar serta kepulan dari api yang besar itu. Bukankah Kau sedang memberi tanda bagi kami bahwa ada kehidupan di pulau ini?" Saudaraku, mendengar kata-kata tim penyelamat itu, orang ini pun kemudian menangis dan melihat langit dan berkata, "Tuhan, ampuni aku jika aku menyangka Engkau sedang membinasakan apa yang kumiliki. Kau sedang membakar apa yang menjadi hartaku satu-satunya. Tapi ternyata melalui itu Engkau memberikan pertolongan bagiku." Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, ilustrasi ini ingin menggambarkan kisah dari bacaan kita dari Yesaya pasal 49. Yesaya 49 ayatnya yang ke-14, 15, dan 16 saya akan bacakan bagi saudara. Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan berkata, "Sion berkata,
Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saya ulangi saudaraku bacaan ini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudaraku, ayat ini memberi kekuatan pada kita bahwa Tuhan itu peduli terhadap kehidupan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Ia berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Wow, saudara, ini adalah teks yang sangat menghibur kita luar biasa. Dan tidak sampai di situ, ia berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Telapak tangan adalah sesuatu yang paling sering kita lihat. Telapak tangan adalah bagian di mana kita melakukan kerja dan karya tertentu. Dan Tuhan meletakkan kita di telapak tangannya. Begitu dekat dan melekat di hati Allah. Dan kemudian bukan hanya itu, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok-tembok adalah lambang benteng-benteng perlindungan. Tapi Tuhan bilang apa? Tetap di depan mataku. Ia mengawasi hidup saudara dan saya. Ia memelihara hidup saudara dan saya. Mungkin kadangkala kita berkata, kekacauan yang kita alami, penderitaan yang kita derita, kesusahan yang kita sedang terima saat ini, kita menerima hukuman dari Tuhan. Tapi tahukah saudaraku, bahwa sebaliknya, Tuhan ada di dalam setiap pergumulan kita. Ia tak pernah meninggalkan kita dan tak pernah melupakan kita. Ia menaruh kita di telapak tangan. Dan tembok-tembok pertahanan kita ada di mata Tuhan. Itu bicara tentang Tuhan memperhatikan dan melihat. Oleh sebab itu mari kita semangat hadapi hidup ini, hadapi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini, dan tetap berpengharapan bahwa Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktu. Salam dari kami, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan saya ingin saudara tetap berada dalam tangan perlindungan kasih Tuhan. Tuhan berkati dan menyertai kita semua. Amin.